Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Siti Nurlani dengan NPM 222151002 dari Pendidikan Matematika Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Siliwangi. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai transformasi geometri, tepatnya mengenai translasi untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah Multimedia Pembelajaran KRSA. Nah, adapun materi yang akan kita bahas kali ini yaitu yang pertama ada definisi, yang kedua ada garis arah translasi, yang ketiga ada translasi dalam bentuk pasangan bilangan, yang keempat ada komponen translasi, dan yang kelima ada koordinat titik bayangan oleh translasi tertentu. Nah, sebelum kita membahas lebih jauh mengenai translasi, kita harus mengetahui terlebih dahulu mengenai transformasi. Teman-teman tahu nggak sih apa itu transformasi? Mungkin sudah tidak asing ya. Nah, transformasi ini merupakan perubahan terhadap suatu objek. Objek yang dimaksud dan transformasi geometri diantaranya dapat berupa titik, misalnya titik X, Y, kemudian ada berupa garis, misalnya garis Y sama dengan AX ditambah B, kemudian ada berupa bangun datar. Misalnya di sini ada persegi panjang ABCD. Nah, setelah kita mengetahui mengenai transformasi, kita akan membahas mengenai lebih jauh apa itu translasi dan apa aja sih yang ada di translasi itu. Atau translasi ini bisa dikatakan juga merupakan pergeseran. Nah, yang pertama itu kita akan bahas mengenai definisi translasi. Translasi adalah perubahan posisi suatu objek dengan jarak dan arah tertentu. Suatu translasi dapat diwakili oleh sebuah garis berarah. Nah, translasi tidak mengubah bentuk objek. Dan di sini ada contohnya, ada gambar di mana ada sebuah segitiga ABCD yang ditranslasikan dengan jarak dan arah. Nah, jarak dan arahnya itu berupa garis berarah. Misalnya, di sini ada garis berarah dari A ke titik A aksen. Nah, ini dinamakan dengan garis berarah. Nah, kemudian translasi ini tidak mengubah bentuk. Dilihat dari gambar, meskipun segitiga ABC ini ditranslasikan, itu tetap bentuk akhirnya atau bentuk bayangannya itu tetap segitiga dengan titik koordinatnya itu A aksen, B aksen, dan C aksen. Selanjutnya ada garis arah translasi. Arah translasi ini terdiri dari dua arah pergerakan. Yang pertama ada horizontal atau garisnya itu ke samping. Nah, ketika pergerakannya itu ke kanan, maka nilainya adalah positif. Sedangkan jika pergerakan atau eh, translasinya itu ke kiri, maka nilainya itu negatif. Kemudian yang kedua ada arahnya itu vertikal atau ke bawah dan ke atas, garis lurusnya itu ke atas. Nah, dimana jika pergerakan atau pergeserannya itu ke atas, maka nilainya positif. Sedangkan jika pergeseran atau arahnya itu ke bawah, maka nilainya itu negatif. Nah, selanjutnya ada translasi dalam bentuk pasangan bilangan. Nah, translasi T dapat dinyatakan dalam bentuk pasangan berurutan dua bilangan. Misalnya AB dan ditulis sebagai T sama dengan AB. Nah, A dan B ini masing-masing disebut sebagai komponen translasi. Nah, di sini kita lihat dalam gambar ada arah pergerakannya itu dari A kemudian ke B. Nah, dari A ke B ini adalah suatu translasi dari titik awal A hingga ke titik akhir B, sehingga dapat ditulis menjadi T sama dengan AB. Nah, tadi sudah disinggung ya mengenai komponen translasi. Nah, komponen translasi itu ada dua, ada A dan B. Itu menyatakan komponen translasi dalam arah sumbu X atau yang horizontalnya, kemudian ada B yang menyatakan komponen translasi dalam arah sumbu Y atau vertikalnya. Di sini dilihat ada A dan B. Nah, perlu diingat jika A lebih dari 0, maka arah pergeserannya adalah A satuan ke kanan. Jika A kurang dari 0, maka arah pergeserannya adalah mutlak A satuan ke kiri. Ketiga, jika B lebih dari 0, maka arah pergeserannya adalah A satuan ke atas. Dan yang terakhir itu jika B kurang dari 0, maka arah pergeserannya adalah mutlak B satuan ke bawah.
Nah, kemudian kita akan membahas mengenai koordinat titik bayangan oleh translasi tertentu. Misalkan titik P dengan koordinat X, Y ditranslasikan oleh T, A, B, maka diperoleh bayangannya itu P aksen dengan koordinatnya X aksen, Y aksen. Nah, di mana X aksen ini diperoleh dari X ditambah A, kemudian Y aksennya itu diperoleh dari Y ditambah B. Nah, dari gambar dilihat, misalkan titik P, Y ini ada di sini, kemudian ditranslasikan oleh T sejauh A dan B, sehingga bayangannya itu adalah P aksen dengan koordinatnya itu X ditambah A, karena A itu adalah komponen dari sumbu X, sehingga ketika ada translasi maka berubah sejauh A, kemudian yang B-nya itu berubah juga sejauh B, sehingga ditulis dengan X ditambah A dan Y ditambah B. Nah, dari itu dapat dinotasikan sebagai berikut, di mana P X, Y ditranslasikan oleh TAB diperoleh P aksen dengan koordinatnya itu X ditambah A, Y ditambah B. Nah, untuk memahami lebih jauh, lebih dalam mengenai translasi, di sini ada contoh soal, di mana misalkan terdapat titik A 2,5 yang akan digeser sebesar 3 satuan ke kanan dan 4 satuan ke atas. Tentukan posisi titik A setelah mengalami pergeseran. Nah, kita akan menyelesaikan permasalahan itu dengan yang pertama itu ditulis terlebih dahulu diketahuinya. Di sini diketahui X-nya adalah 2 dari titik A dan Y-nya itu sama dengan 5. Nah, ada A sama dengan 3. Kenapa A sama dengan 3? Karena di sini ada keterangan ada pergeseran sebesar 3 satuan ke kanan. Nah, tadi telah disampaikan bahwa apabila pergeserannya ke kanan, itu berarti horizontal, yang otomatis merupakan komponen terhadap sumbu X, atau eh, dikatakan sebagai A, sehingga 3 ini adalah A, maka A sama dengan 3. Kemudian ada 4 satuan ke atas. Nah, 4 satuan ke atas kan otomatis bentuknya itu adalah horizontal. Bentuknya itu adalah vertikal, sehingga termasuk ke dalam komponen sumbu Y, atau dengan kata lain adalah B. Maka 4 itu adalah B. Dengan kata lain, B sama dengan 4. Kemudian yang ditanyakan adalah A aksen atau bayangan translasinya. Nah, untuk mencarinya, eh, itu berarti A aksen itu sama dengan X aksen dan Y aksen. Nah, di mana untuk mencari X aksen dan Y aksen itu adalah A aksen sama dengan X ditambah A, Y ditambah B. Kita substitusikan nilai dari masing-masing variabelnya, sehingga diperoleh A aksen sama dengan 2 ditambah 3, 5 tambah 4. Dioperasikan sehingga diperoleh A aksen sama dengan 5,9. Sehingga titik A itu 3,4 setelah translasi menjadi A aksen di koordinat 5,9. Nah, selanjutnya yang kedua ada contoh soal lain, yaitu jika titik B 2,1 negatif 1 ditranslasikan oleh T di koordinat 3,2, maka bayangannya adalah, nah pembahasannya, jika kita ketahui bahwa X itu adalah 2, kemudian Y-nya itu adalah negatif 1, kemudian A, di sini A-nya itu adalah 3, dan B-nya adalah 2. Ditanyakan adalah B aksennya atau bayangan B setelah ditranslasikan. Untuk mencarinya sama seperti cara sebelumnya, di mana untuk akhirnya nanti itu B aksen itu sama dengan X aksen ditambah Y aksen. Nah, X aksen dan Y aksen ini diperoleh dari X ditambah A dan Y ditambah B. Kemudian disubstitusikan dari masing-masing nilai variabelnya, sehingga diperoleh B aksen sama dengan 2 ditambah 3, negatif 1 ditambah 2. Setelah dioperasikan, diperoleh B aksennya itu adalah 5,1, sehingga titik B, 2 negatif 1 setelah translasi menjadi B aksen di koordinat 5,1. Maka jawaban yang tepatnya adalah A yang dilingkarkan warna merah. Nah,
Mungkin cukup sekian mengenai pembahasan translasi. Tadi ada definisi, terus ada komponen-komponennya, arah pergeserannya, ada koordinat titik bayangannya, dan ada contoh soalnya. Semoga apa yang bisa saya sampaikan bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Sebelumnya saya mohon maaf apabila ada kekurangan dan kehilafan ataupun kesalahan yang saya sampaikan. Cukup sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.